Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirajan Syihab dengan NPM 21081010239 dari kelas E. Dan di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari pekerjaan saya mengenai UTS Matematika Komputasi. Dan di sini dosen saya yaitu Pak Eka Prakarsa. Nah, untuk jumlah soalnya sendiri itu berjumlah 6 dengan materi yang berbeda-beda. Nah, jadi pertanyaan pertama, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang matematika komputasi. Berikan contoh penerapan matematika komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya, matematika komputasi atau dulunya mungkin biasa disebut dengan matematika diskrit ya, itu merupakan salah satu cabang dari matematika yang menyelesaikan suatu persoalan secara komputasi. Maksudnya adalah suatu ilmu yang mengintegrasikan matematika dan ilmu komputer. Jadi matematika komputasi ini semacam suatu cabang matematika di mana gabungan antara matematika serta ilmu komputer. Jadi ada unsur dari ilmu komputer sendiri. Nah, bagaimana sih penerapan matematika komputasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin yang beri saya contoh adalah 5. Ya, mungkin bisa banyak lagi. Yang pertama ada cloud computing, ada teori peluang. Ya, mungkin ini yang lebih spesifik ya dalam penerapannya. Tapi yang mungkin lebih yang dalam lingkup sehari-hari, yang mungkin yang lain, itu adalah aplikasi penjadwalan ruang ujian, pengantaran barang dan kurir, ataupun pembuatan suatu password. Jadi mungkin pakai aplikasi penjadwalan itu juga pasti ada penerapan matematika komputasi di dalamnya. Jadi di dalam aplikasi tersebut gitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, konversikan bilangan desimal berikut dan jelaskan proses konversinya. Yang A, 549 ke bilangan biner. Yang B, 895 ke bilangan heksadesimal. Nah, mungkin sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini kan bilangan desimal yang dimana akan dikonversikan ke bilangan biner maupun ke bilangan heksadesimal. Nah, karena ini bilangan desimal kedua tersebut, maka bila nantinya suatu bilangan tersebut pasti dibagi dengan bilangan yang akan dikonversikan. Misalnya bilangan biner, maka bilangan tersebut dibagi menjadi 2, dibagi oleh 2. Sama halnya dengan heksadesimal, maka dibagi dengan 16. Lanjut. Nah, mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya bilangan desimal ke bilangan biner itu dibagi oleh 2. Nah, untuk soalnya sendiri adalah 549. 549 ini dibagi menjadi 2. Nah, hasilnya adalah 274 bersisakan 1. Kemudian 274 dibagi 2, hasilnya adalah 187, sisanya 0. Kemudian 187 dibagi 2 adalah 93, bersisa 1. Kemudian 93 dibagi 2 adalah 46, bersisa 1. Kemudian 46 dibagi 2, hasilnya adalah 23, bersisa 1. Kemudian 23 sama dengan 11, bersisa 1 juga. Kemudian 5 dibagi 2, hasilnya 2, bersisa 1. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1, bersisa 0. Dan 1 dibagi 2 sama dengan 0, bersisa 1. Nah, dari mungkin kita hasil-hasil tersebut ada sisa-sisanya. Nah, jawabannya adalah sisa pembagian tersebut. Nah, bukan diurutkan dari atas, misalnya 1011, bukan, tetapi ini diurutkan dari bawah. Sehingga jawabannya 1011, 101101, dan bawahnya dituliskan 2, karena itu bilangan biner. Nah, kemudian gimana sih yang B, yang lingkup dengan heksadesimal? Nah, di sini kita diberi soal yaitu 895 yang akan dikonversikan bilangan heksadesimal. Ya mungkin sesuai yang saya jelaskan tadi bahwa bilangan tersebut dibagi oleh 16. Nah, soalnya 895, maka 895 dibagi 16. Hasilnya adalah 55 bersisa ke 15. 55 dibagi 16, hasilnya sama dengan 3, sisanya 7. Dan nantinya juga 3 dibagi 16, maka sisanya tetap 3. Nah, sama halnya yang kayak tadi dengan bilangan biner, jadi pengurutannya adalah yang paling bawah. Sehingga sama dengan 895 yang dimana bilangan desimal sama dengan 3, 7, dan F
dan bawahnya adalah 16. Nah, kenapa sih kok F ya? Karena F itu terletak jadi untuk 1 hingga 9, kemudian di nomor 10, sisa 10 itu adalah A. Kemudian lanjut sampai B, C, D, E, F. Jadi F itu adalah sisanya 15. Sehingga 15 itu diubah menjadi huruf, yaitu F. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu diketahui suatu himpunan, yaitu A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian himpunan B yaitu 3, 5, 7, 9, 11, 13. Buatkan diagram Venn untuk penyelesaian. Untuk yang A sendiri, A irisan B, kemudian yang B yaitu A gabungan dengan B. Nah, mungkin dari pertanyaan di atas kita mendapatkan informasi gitu kan, yaitu ada dua himpunan nih yang berbeda pasti isinya, ada yang juga sama. Yang A itu adalah 1, 2, 3, 4 yang saya dulukan tadi, kemudian yang B juga saya sebutkan tadi yaitu 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, maka dari dua hal tersebut kita juga bisa menjawab dua pertanyaan tadi ya, yang irisan serta gabungan. Nah, mungkin di sini saya jelasin dulu irisan. Nah, berarti irisan itu adalah gabungan yang mungkin bilangan-bilangan yang sama antara himpunan yang A serta yang B. Nah, jadi seperti yang saya tuliskan di sini, 3, 5, 7, 9 ini juga terdapat di A serta di B. Maka saya taruh tengah. Nah, gimana sih yang sisanya 1, 2, 4, 6, 8, 10 serta 11, 13? Maka yang di luar ini bukan merupakan irisan. Jadi untuk hasilnya sendiri itu merupakan hanya 3, 5, 7, 9. Nah, seperti yang di bawah ini. Hasilnya adalah dari A irisan B itu adalah 3, 5, 7, 9. Ya. Jadi yang pink ini itu adalah himpunan A, kemudian yang kuning ini adalah himpunan B. Nah, gimana sih mungkin yang gabungan? Nah, kalau irisan ini yang diambil tengah, maka yang gabungan dong berarti semuanya, ya kan? Jadi apa yang ada di A dan apa yang di B jadi digabung semuanya. Nah, bagaimana yang di tengah? Apakah digandakan? Nah, enggak. Jadi tetap jadi satu. Jadi 3, 5, 7, 9 hanya dituliskan satu. Nah, sehingga dari hasil dari A, U, B, ya, gabungan, maka sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 13. Jadi A ini yang kuning, yang pink tadi, kemudian yang B yang kuning. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Nah, tentukan jumlah permutasi yang dapat dibentuk dari multiset berikut, yaitu adalah B, E, L, A, N, E, G, A, R, A. Nah, mungkin ini dibaca dengan bela negara ya. Baik, nah ini pada kalimat tersebut bela negara atau B, E, L, A, N, E, G, A, R, A. Nah, pasti beberapa ada unsur jenis yang sama. Nah, apa aja sih unsur jenis yang sama? Nah, contohnya misalnya ada B dan B, misalnya babi, ya, baby, gitu kan. Nah, itu kan ada B dan B. Jadi itu ada beberapa unsur jenis yang sama. Nah, sama halnya dengan yang B, E, L, A, N, G, K, A, ya. Jadi ada beberapa unsur yang jenis yang sama, yang dimana mungkin kita terlihat yaitu A-nya ada 3 dan E-nya ada 2. Nah, kita juga harus ingat nih, berarti ini rumusnya apa? Nah, ini rumusnya menggunakan, ya, benar banget, kombinasi. Ya, ingat, yaitu P, N, K1, K2, tak hingga sampai pokoknya berapa sih beberapa unsur yang jenis sama. Jadi, ya, jadi yang ada beberapa unsur jenis sama itu menyampaikan. Yaitu sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, terus sampai KT faktorial. Jadi, kita dapatkan bahwasanya maka bela negara ya yang mungkin yang dapat. Nah, bela negara totalnya berapa? Berarti ada 10. Jadi N-nya dikali 10. Kemudian K1, nah K1 sini saya saya isi untuk yang huruf A. Nah, di sini huruf A sendiri kan tadinya saya sebutkan bahwasanya terdapat ada 3. Sehingga saya tulis 3. Kemudian K2 itu untuk E. Jadi E-nya ada 2. Maka K2-nya sama dengan 2. Sehingga kita dapat masukkan P1032 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial kalikan 2 faktorial. Jadi 10 kalikan 9, kalikan 8, kalikan 7, kalikan 6, kalikan 5, kalikan 4, kalikan 3, kalikan 2, kalikan 1. Diper 3, 2, kalikan 2, kalikan 1, kalikan 2, kalikan 1. Nah,
Hasilnya adalah 10 kalikan 9, kalikan 8, kalikan 7, kalikan 5, kalikan 4, kalikan 3. Nah, semua itu dikalikan dengan hasilnya yaitu 302.400 cara. Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Nah, di tempat parkir Fakultas Ilmu Komputer terdapat 3 jenis kendaraan nih yang sedang diparkir. Ada 5 unit mobil, 8 unit motor, dan 4 unit sepeda. Nah, Bapak tukang parkir akan memindahkan nih 6 unit kendaraannya secara acak. Berapa kemungkinan dipindahkannya? 3 unit mobil, 4 unit motor, dan 2 unit sepeda. Nah, maka kita sama halnya yang kemarin, yang tadi soalnya, tapi berbeda. Jadi kita menggunakan rumus kombinasi yang dimana ini bukan beberapa jenis, jadi cuma satu jenis saja. Jadi kita mengingat yang rumus yang pas dulu kita pelajari secara SMA, yaitu NCR sama dengan N faktorial per buka kurung N min R tutup kurung faktorial dikalikan R faktorial. Nah, karena kita mendapatkan informasi nih, ya mungkin kayak tadi. Nah, Bapak tukang parkir membedakan namanya. Nah, kita dari sini kita hitung dulu nih kombinasi setiap kendaraan, ya. Nah, kita dapat info nih. Jadi beberapa kemungkinan dipindahkannya 3 unit mobil. Hanya ada 5 unit mobil. Jadi dipindahkannya 3 unit mobil. Nah, maka kita tulis di sini adalah 5C3. Sama halnya dengan yang motor, maka kita tulis 8C4. Dan juga yang sepeda 4C2. Nah, kemudian sama dengan 5 faktorial per 5 min 3 tutup kurung faktorial 3 faktorial. Tutup kurung kita kalikan juga sama, yaitu 8 faktorial per 8 min 4 tutup kurung faktorial kalikan 4 faktorial tutup kurung. Kemudian kali 4 faktorial per buka kurung 4 min 2 tutup kurung faktorial 2 faktorial. Jadi sama dengan 5 kalikan 4, buka kurung 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 per 2 kalikan 3 kalikan 2. Kemudian tutup kurung kalikan 8 kalikan 7 kalikan 6 kalikan 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 per 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2. Kemudian tutup kurung kalikan dengan 4 kalikan 3 kalikan 2 per 2 kalikan 2. Nah, hasilnya adalah 10 kalikan 70 kalikan 6, dan totalnya adalah 4200. Nah, mungkin setelah kita mendapat itu, nah, kemudian kita kombinasi ini seluruh jumlah kendaraan dengan jumlah kendaraan yang acak. Nah, jumlah seluruh kendaraan ini berapa sih? Nah, tadi kan ada 5 unit mobil, ada 8 unit motor, ada 4 unit sepeda. Nah, kita jumlah ini berarti totalnya adalah 17. Nah, di sini saya tulis 17. Nah, 6-nya dari mana nih? Nah, 6-nya itu adalah dari memindahkan 6 unit kendaraan secara acak. Nah, kemudian diinputkan yaitu 17 faktorial per 17 min 6 faktorial 6 faktorial. Jadi nanti ini hasilnya adalah 17 faktorial per 11 faktorial itu sendiri serta 6 faktorial. Nah, mungkin ini panjang banget ya. Jadi hasilnya dari ini apa aja sih? Nah, hasilnya adalah 12.376. Nah, kita udah dapat nih dua hal ini. Nah, kita bagiin. Nah, sama halnya mungkin rumus awalnya itu jadi 5C3 kalikan 8C4 kalikan 8C2 per 17C6 untuk mendapatkan jawaban dari kemungkinan tadi. Nah, jadi 4200 dibagi 12.376. Nah, itu hasilnya adalah 75 per 2021. Atau mungkin kalau kita desimalkan yaitu 0,339. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir, yaitu diketahui gambar segitiga sebagai berikut. Nah, hitunglah panjang sisi yang belum diketahui, A dan C. Nah, jadi sisinya yang ini, A dan C. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya, mungkin pelajaran SMA yang dimana hukum sinus. Nah, hukum sinus sendiri yaitu ada perbandingan, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B, dan C per sin C. Nah, hukum sinus ini biasanya digunakan ketika kita ditanyakan, kita diketahui mungkin ada sudutnya atau sudut yang lain, dan kita mungkin ditanya dengan dari panjangnya. Nah, kita bisa menggunakan hukum sinus ini. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, nah hukum tersebut bisa digunakan ketika ingin mencari sudut ataupun sisi suatu segitiga. Nah, oke, mungkin ini gambarnya ya, sesuai gambar.
ya. Jadi diketahui sudut A yaitu 35 derajat, sudut B yang ini yaitu 65 derajat, sudut C yaitu 80 derajat. Nah, yang diketahui untuk sisinya aja itu adalah yang B ini, jadi yang lurus sama ini yaitu 12 cm. Yang ini tidak diketahui dan ini tidak diketahui. Ya kita cari, ya kan? A, jadi yang panjangnya A ini, maka A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, kita masukkan A per sin 35 derajat sama dengan 12 per sin 65 derajat. Nah, kemudian kita pindah sisi nih, sin 35 derajat ini pindah ke dikalikan dengan 12 ini. Nah, kita tahu sendiri sin 35 derajat kalau dijadikan desimal yaitu 0,57. Ya, jadi 12 kalikan 0,57. Nah, kemudian sin 65 derajat itu kalau dijadikan desimal maka hasilnya adalah 0,91. Jadi 12 kalikan 0,51 dibagi dengan 0,91. Nah, hasilnya yaitu 7,52 cm. Kemudian kita udah nemu nih A. Kita lanjut lagi yang ke C. Ya, itu sama dengan C per sin C sama dengan B per sin B sama dengan C. Nah, sama halnya yang A, maka yang bawah C per sin 80 derajat ini kita pindah ke kalikan dengan 12 nantinya dan dibagi dengan sin 65 derajat. Nah, 12 dikalikan sin 80 derajat itu di hasilnya adalah 0,98. Dibagi dengan sin 65 sendiri itu hasilnya 0,91 ya. Nah, hasilnya berapa? Yaitu 12,92 cm. Nah, walaupun kita di sini menggunakan B sin B, teman-teman juga bisa nih kita menggunakan A dari kan kita awal udah mendapatkan A nih. Nah, kita bisa input nih dari yang ini. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini udah terjadi kesalahan, maka kalau kalian menggunakan A ini terlalu cukup riskan, ya. Nah, mungkin cukup itu dari saya, penjelasan saya, presentasi saya mengenai UTS Matematika yang berjumlahkan 6 soal ini. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila dalam presentasi atau penjelasan ini terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Saya Akil Azhar Syihab, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.